Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Rahma Zahra dengan MIR 391. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis strategi green marketing dari brand fashion berkelanjutan yaitu Sukacita. Nah, industri fashion selama ini dikenal sebagai penyumbang polusi terbesar di dunia. Sukacita hadir dengan konsep From to Closet untuk menjawab masalah tersebut. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk profil brandnya, Sukacita didirikan tahun 2016 oleh Denika Radiani French. Produknya pakaian handmade dari kapas regeneratif, tenun, dan batik tradisional dengan pewarna alami. Nah, untuk target konsumennya, orang kota yang peduli lingkungan, kelas menengah atas yang mengutamakan kualitas dan etika produksi dibanding harga yang murah. Kenapa sih brand Sukacita ini layak dianalisis? Ada 4 alasan. Yang pertama, mereka bukan sekedar klaim, tetapi aktif mengkritik greenwashing dan transparan soal rantai produksinya. Yang kedua, dampaknya terukur. Lebih dari 1,2 juta liter air terselamatkan, pendapatan pengrajin naik hingga 60%. Yang ketiga, sertifikasinya kredibel. Brand fashion Indonesia pertama B Corp dan pemenang Rolex Award tahun 2023. Dan yang terakhir, modelnya terintegrasi 3 pilar: lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, value proposition-nya, Sukacita menjawab masalah limbah fast fashion dengan pertanian regeneratif dan produksi transparan. Manfaatnya untuk konsumen ada 4: kualitas tinggi, kebanggaan membeli produk etis, jadi bagian gerakan sadar lingkungan, dan mendukung pemulihan alam. Diferensiasinya jelas, kontrol penuh rantai produksi dengan konsep From to Closet. Selanjutnya ada green marketing strategi, ada 4P. Nah, yang pertama, green produk. Sukacita menggunakan 100% kapas organik regeneratif dengan pewarna alami bebas toksik seperti soga, indigo, mahoni. Sisa potongan kainnya atau off-cut di-upcycle penuh demi mencapai konsep zero waste. Yang kedua, green pricing. Nah, Sukacita menetapkan premium pricing untuk menjamin upah yang layak atau living wage bagi pengrajin lokal seperti ibu-ibu, fokus pada nilai jangka panjang atau slow fashion, alih-alih mengejar margin instan. Nah, yang ketiga, green price. Mengambil bahan langsung dari petani lokal di Jawa dan NTT untuk meminimalkan jejak karbon transportasi. Distribusinya langsung via online atau D2C untuk mereduksi logistik berlebih, serta mengantongi sertifikasi standar lingkungan B Corp dunia. Dan yang terakhir, green promotion. Sukacita mengkomunikasikan pesan From to Closet lewat website, media sosial, pameran, dan diperkuat storytelling seperti kampanye dengan hashtag Who Made My Clothes, serta kolaborasi seperti National Geographic dan Rolex Award. Klaimnya didukung data dan validasi pihak ketiga seperti B Corp sehingga risiko greenwashing rendah. Nah, di slide ini menampilkan galeri produk Sukacita. Terlihat desain pakaian yang simpel dan elegan, tapi tetap menggunakan bahan yang alami. Nah, untuk 3 foto yang di bawah menunjukkan bukti nyata prosesnya. Pewarna alami dari koleksi Colors from the Earth, proses menenun kain secara tradisional, dan label kain yang menyantumkan langsung nama pengrajinnya. Ini bukti transparansi yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk evaluasi kritisnya, elemen terkuat Sukacita adalah green product dan green promotion karena didukung bukti nyata seperti sertifikasi B Corp, data dampak terukur, dan komunikasi yang jujur serta edukatif. Elemen terlemah adalah green price karena jangkauan toko fisik masih terbatas dan minim transparansi soal distribusi rendah emisi. Secara keseluruhan, strategi 4P ini sudah cukup konsisten. Produk, harga, dan promosi sama-sama menekankan transparansi dan tanggung jawab. Meski distribusi belum sepenuhnya sejalan, strategi ini sesuai dengan karakteristik target konsumen.
kayak sadar lingkungan, mampu membayar harga premium untuk nilai etis. Berdasarkan bukti yang ada, strategi hijau sukacita tergolong autentik, bukan sekedar citra merek, tetapi didukung sertifikasi independen dan dampak terukur, meski masih ada ruang perbaikan terutama pada aspek distribusi berkelanjutan. Nah, rancangan perbaikannya, yang pertama itu ada masalah dan fokus distribusi sukacita yang masih terpusat di toko fisik terbatas dengan minim transparansi soal pengiriman rendah emisi. Karena itu, perbaikan difokuskan pada elemen green price melalui ide strategi program take back seperti pengumpulan pakaian bekas untuk didaur ulang atau diperbaiki yang dilengkapi label jejak karbon pengiriman. Strategi ini penting untuk menutup siklus keberlanjutan produk atau end of life, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen lewat transparansi penuh. Nah, yang kedua, implementasi. Titik pengumpulan pakaian bekas di toko fisik dan drop point kurir ramah lingkungan, opsi pengirimannya konsolidasi rendah emisi di website. Nah, untuk target konsumennya, pelanggan existing yang loyal dan penuh isu sirkular ekonomi. Untuk media saluran, website, Instagram, email, newsletter, untuk sosialisasi program. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan. Jumlah pakaian yang berhasil dikumpulkan lewat program take back, penurunan emisi dari opsi pengiriman konsolidasi, peningkatan retensi dan loyalitas pelanggan, peningkatan engagement pada konten edukasi program di media sosial. Nah, untuk kesimpulannya, sukacita menunjukkan bahwa strategi green marketing dapat dijalankan secara autentik, bukan hanya sebagai citra merek. Hal ini terlihat dari produk yang benar-benar menggunakan bahan ramah lingkungan, harga yang mencerminkan nilai berkelanjutan, dan upah layak bagi pengrajin, serta promosi yang jujur, edukatif, dan didukung bukti nyata seperti sertifikasi B Corp dan penghargaan internasional. Meski begitu, elemen distribusi atau green price masih menjadi titik terlemah karena jangkauan toko fisik terbatas dan minim transparansi soal pengiriman rendah emisi. Perbaikan pada aspek ini, misalnya melalui program take back dan label jejak karbon, dapat semakin memperkuat konsistensi strategi hijau sukacita secara menyeluruh, sekaligus menjadikan contoh nyata bagaimana slow fashion mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.